Selamat sore, Tribuners. Kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 8 September 2025 bersama saya Fiorina Juretno. Berita terkini dan terupdate dari kabupaten maupun juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan langsung kami sampaikan untuk Anda dari sumbernya. Dan informasi di sore hari ini diawali dengan mari kita intip fasilitas Aula Dinas BMBK Sulsel yang disulap menjadi ruang rapat paripurna. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore, Tribuners. Baik, disampaikan terlebih dahulu rekan Fakih bagaimana kemudian keberlangsungan atau juga suasana rapat paripurna pertama di Aula BMBK tadi pagi. Usai pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, akhirnya anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna di kantor sementara yang berlokasi Jalan Adi Pangira Petarani pada Senin 8 September 2025. Sementara waktu pimpinan DPRD Sulsel berkantor di kantor dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Pagi tadi sudah dilaksanakan agenda pertama dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, hadir Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, kemudian 3 orang wakilnya, yakni Fauzianti Wawo, Sapriadi, serta hadir juga Pina. Sementara itu satu wakil ketua DPRD yakni Yasir Mahmud nampak tidak hadir. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Kedatangan anggota Dewan sebanyak 64 orang akhirnya menempati aula dari kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang disulap menjadi ruang rapat paripurna. Ruangan ini terletak di lantai 2 kantor Dinas BMBK Sulsel, tepatnya di bagian sebelah kiri. Jadi ketika masuk, para anggota Dewan langsung menuju ke aula di lantai 2. Sementara itu telah disusun rapi ya, jajaran meja sederhana yang berlapiskan kain hitam sebagai meja kerja dari anggota Dewan selama rapat paripurna. Kursi yang disediakan juga nampak lebih sederhana dibandingkan kursi yang dulu ditempati ketika di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Sementara itu dinampak di ruangan sendiri tidak ada LED proyektor, hanya ada screen proyektor putih di sebelah kiri dan kanan. Sementara di belakang meja pimpinan sendiri hanya ditutup dengan spanduk bertuliskan rapat paripurna. Sementara itu di ruangan sendiri terdapat 6 AC floor standing yang disebar ke beberapa titik agar rapat paripurna berlangsung nyaman. Sementara itu jajaran kepala organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan duduk di area belakang, disediakan kursi sebanyak 3 saf yang juga tanpa meja, sehingga memang ruang aula milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk sementara waktu digunakan sebagai ruang rapat paripurna. Seperti itu rekan View. Baik, berarti di rapat perdana yang berlokasi di Dinas BMBK Sulsel ini adalah pertama kali setelah adanya insiden kemudian kekecewaan dari para massa. Nah, lantas bagaimana kemudian pengamanan dari kantor BMBK Sulsel hari ini setelah atau juga selama rapat berlangsung? Ya, hingga sore hari ini ada 3 agenda utama ya yang dalam rapat paripurna. Pengamanan ketat dilakukan dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana mulai berjaga dari pinggir jalan ya, mulai dari gerbang depan, kemudian berjaga di tiap pintu-pintu utama masuk ke ruang di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Kemudian di area belakang juga dijaga ketat. Ada puluhan hingga ratusan ya anggota Satpol PP yang disebar di beberapa titik di kawasan kantor Jalan Andi Pangar Petarani ini. Mereka berjaga baik itu di luar maupun di bagian dalam gedung selama rapat paripurna berlangsung. Ke depan juga pengamanan tentu akan diperketat mengingat ruang kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ini akan sementara menjadi kantor milik
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama masa perbaikan gedung lama di Jalan Urip Sumoharjo. Seperti itu, rekan Fion. Baik, melanjut dengan yang disampaikan rekan Fakih, lantas bagaimana respon atau juga mungkin pernyataan yang disampaikan baik dari pimpinan DPRD Sulsel mungkin atau juga mungkin dari Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pemilihan lokasi dinas BMBK ini? Baik, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa hal ini harus tetap dilakukan. Roda pemerintahan tetap harus berjalan meskipun gedung DPRD Sulawesi Selatan masih belum bisa digunakan. Mengingat ada beberapa agenda yang turut melibatkan legislatif yang harus dilakukan seperti pembahasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau PBD perubahan 2025 yang pada tahapannya memang harus dilakukan melalui rapat paripurna bersama anggota dewan, sehingga memang rapat pada hari ini harus tetap terlaksana meskipun berada di ruang sementara, yakni di aula milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sementara itu dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi mengatakan dirinya tidak masalah dengan penempatan sementara di aula gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ini, mengingat di antara aset-aset Pemprov lainnya ini merupakan salah satu yang paling layak sementara ini waktu digunakan karena memiliki beberapa ruangan lainnya seperti ruang Kepala Dinas BMBK yang sementara waktu diisi oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi, dan sementara itu untuk ruangan fraksi lainnya akan dicari ruangan lain yang akan ditempati sementara untuk berkantor hingga nantinya gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Urip Sumoharjo selesai diperbaiki. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik. Ya, rekan Fakih tadi sempat mungkin menjelaskan juga bahwa bukan hanya dari pihak legislatif saja yang hadir pada rapat perdana paripurna hari ini, tapi ada juga beberapa perwakilan dari pihak eksekutif. Dapat disampaikan untuk Kepala OPD dari pemerintah provinsi ada siapa saja yang ikut hadir selain Gubernur dan juga Sekretaris Pemprov? Baik, untuk jajaran Kepala Dinas turut hadir ya. PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus definitif Kepala Badan Pendapatan Daerah Reza Faisal Saleh, kemudian hadir juga Kepala Bapelitbangda yakni Muhammad Saleh, kemudian hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Ishak Iskandar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan M. Ilyas, Kepala Dinas BMBK sendiri Astina Abbas, kemudian Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Iqbal Suhaib, lalu ada juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Asrul Sani, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Idam Kadir, serta jajaran Direktur Rumah Sakit, baik itu Rumah Sakit Haji Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit RSKD Dadi, Rumah Sakit di Irun Mulut, dan juga beberapa kepala biro lainnya. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Dan memang rapat pertama di Dinas BMBK Sulsel ini juga sudah dipastikan berjalan lancar dan juga dihadiri oleh beberapa anggota dewan. Tadi disebutkan ada 64 anggota dewan dan juga pastinya pihak-pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga turut menghadiri rapat paripurna di Dinas BMBK Sulsel. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Fakih. Kami menunggu update terbaru bagaimana kemudian informasi-informasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaporkan oleh rekan Fakih. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Fakih, juga pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis
pada produksi ternak. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan target pendapatan fisik untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan penyelesaian pada penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada produksi ternak. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan target pendapatan fisik untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan penyelesaian pada penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada produksi ternak. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan target pendapatan fisik untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan penyelesaian pada penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis
Keadilan Sejahtera pada produksi ternak. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan target pendapatan fisik untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan penyelesaian pada penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada produksi ternak. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan target pendapatan fisik untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan penyelesaian pada penerimaan lain-lain. Kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada kondisi yang tidak seperti biasanya dan penuh dengan keterbatasan, namun tugas dan fungsi DPRD harus tetap berjalan. Negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. KMK ini menetapkan penyelesaian pada beberapa jenis warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada produksi ternak. Ya, kita mengusulkan sesuai dengan hasil hitungan kita ya, dan kita sudah ajukan ke Kementerian PU. Udah. Kira-kira ada kapan akan diperbaiki atau dibangun ulang? Dimulai pembangunan. Kan dari Kementerian sudah bacakan beritanya, bacakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan. Tapi itu kan masih secara berita yang kita baca ya. Kita tunggu saja hasil balasan suratnya. Apakah akan disiapkan juga APBD untuk membangun ulang? Nah, kita sudah hitung yang sudah masuk semua, kan di cover di Kementerian. Yang di perubahan Kita ajukan 233. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi